Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini dari Prodi D3 Teknik Listrik, kelas Teknik Listrik 3A. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Rekayasa Budidaya Jamur dengan Variasi Intensitas Cahaya dan Debit Air Integrasi PLTS Terinstal. Baik, kita awali dari kumbung jamur. Yang mana kumbung jamur itu merupakan bangunan atau tempat khusus yang digunakan untuk membudidayakan jamur, seperti jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing, dan yang lainnya. Kata kumbung itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti rumah atau tempat penyimpanan jamur. Kumbung adalah rumah khusus dibangun untuk digunakan sebagai tempat membudidayakan jamur konsumsi dan berfungsi melindungi media tanam jamur atau yang biasa disebut backlog dari air hujan dan sinar matahari langsung, serta memungkinkan masuknya kontaminan spora jamur lain yang tidak diharapkan. Kondisi di dalam kumbung jamur dapat diatur menggunakan bahan dan konstruksi tertentu sehingga menyerupai keadaan asli di lingkungan tumbuh jamur. Kemudian untuk suhu dan kelembapan pada kumbung jamur, yaitu suhu dan kelembapan yang merupakan dua faktor utama yang harus dijaga secara konsisten dalam kumbung jamur. Untuk budidaya jamur tiram, suhu ideal berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan sedangkan kelembapan udara harus dijaga pada tingkat 80 sampai 90% RH. Suhu yang terlalu tinggi atau kelembapan yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan miselium dan menurunkan hasil panen. Oleh karena itu, sistem pengkabutan atau misting diperlukan untuk menjaga kelembapan tetap stabil, terutama pada saat musim kemarau atau ketika suhu lingkungan meningkat. Kemudian, untuk intensitas cahaya pada kumbung jamur berbeda dengan tanaman pada umumnya. Jamur tidak memerlukan cahaya dalam jumlah besar. Penerangan hanya diperlukan untuk membantu proses pembentukan tubuh buah atau fruiting body, bukan untuk fotosintesis. Intensitas cahaya yang dibutuhkan hanya sekitar 300 lux yang cukup disuplai oleh lampu hemat energi. Cahaya ini harus didistribusikan secara merata di seluruh area kumbung agar seluruh rak jamur mendapat intensitas yang sama. Kemudian untuk peralatan pendukung sistem kerja kumbung jamur, yaitu guna menunjang sistem kontrol iklim mikro di dalam kumbung, digunakan beberapa peralatan penting, diantaranya drum air yang berfungsi sebagai penampung utama air bersih. Kemudian pompa DC digunakan untuk mendorong air dari drum ke sistem pengkabutan. Kemudian ada selang yang mana berperan sebagai jalur distribusi air dari pompa menuju nozzle sprayer yang akan mengubah air menjadi kabut halus guna meningkatkan kelembapan udara. Terakhir, lampu digunakan sebagai sumber penerangan yang memastikan intensitas cahaya mencukupi meskipun di dalam ruangan tertutup, sehingga keseluruhan peralatan ini bekerja secara terintegrasi untuk menjaga kestabilan lingkungan tumbuh jamur. Kemudian, untuk sistem monitoring otomatis kumbung jamur, agar kondisi jamur dapat dipantau dan dikendalikan secara otomatis, digunakan sistem berbasis microcontroller ESP32 yang berfungsi sebagai pusat kendali, yang mana terdapat sensor DHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan secara real time, dan ada sensor BH1750
yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya di dalam kumbung. Kemudian ada relay yang mana berperan sebagai saklar otomatis untuk mengaktifkan dan menonaktifkan peralatan seperti kipas DC, pompa, dan lampu berdasarkan data dari sensor. Kemudian terakhir, sebuah LCD, LCD display yang disertakan untuk menampilkan data suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya secara langsung atau lux, sehingga operator dapat melakukan pemantauan tanpa perlu membuka sistem digital. Dan ini merupakan alat bantu pengukuran manual. Selain sistem otomatis, pengukuran manual tetap diperlukan sebagai alat verifikasi. Ada lux meter yang digunakan untuk memastikan bahwa intensitas cahaya yang diterima jamur berada di kisaran 300 lux sesuai kebutuhan biologisnya. Kemudian ada hygrometer yang digunakan untuk memverifikasi kelembapan udara di dalam kumbung sebagai pembanding terhadap data dari sensor DHT22. Penggunaan alat bantu manual ini penting terutama saat melakukan kalibrasi sensor atau saat sistem monitoring sedang tidak aktif. Nah, ini merupakan wujud backlog jamur yang sudah inkubasi, namun masih 90% yang ditandai dengan ujung backlog yang menonjol seperti tutup botol ditutupi oleh kertas. Dan ini adalah wujud jamur yang sudah mulai tumbuh. Bisa dilihat ya, di situ mulai ada payung-payungnya ya, ada masih akal ya, akil. Itu usianya bisa sehari, 2 hari, 3 hari ya. Hari ketiga biasanya itu sudah nampak lebih besar jamurnya. Dan bisa dilihat kembali ada jamur yang baru tumbuh dan sebagian ada wujud backlog ya yang sudah dipanen. Nah, untuk memanennya itu langsung dari akarnya bisa dilihat, yaitu bekas wujud backlog jamur yang sudah dipanen. Keadaannya seperti itu. Dan ini merupakan alat ketika sedang bekerja, yaitu lampu akan menyala apabila kurang dari lux yang ditentukan, dan lampu akan mati apabila melebihi dari lux yang sudah ditentukan. Terlihat ya, pada video menunjukkan hal tersebut. Dan untuk alat supaya dapat bekerja, yaitu dengan menghubungkannya pada sumber, yakni sumber yang saya gunakan dari PLTS yang sudah terinstall dapat dilihat pada video. Dan setelah terhubung, LCD akan menyala dan akan menampilkan nilai dari suhu, kelembapan, dan lux yang terbaca oleh sensor. Selain terbaca oleh sensor yang tampil pada LCD, nilai juga bisa dilihat dari aplikasi IoT Blink yang sudah terhubung oleh WiFi dan tampil pada serial monitor. Bisa dilihat tampilannya. Demikian penjelasan tugas akhir dari saya. Banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.